Shalom Tiberias yang diberkati Tuhan, kita kasih tepuk tangan kemuliaan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya, senang rasanya bisa kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Jemaat Tuhan di tempat ini. Senang setiap kami bisa kembali melayani Jemaat Tuhan yang terkasih di pagi hari ini. Sama-sama kita percaya pagi hari ini Tuhan Yesus mau limpahkan kebaikannya, kasih anugerahnya, bahkan berkatnya yang baru Tuhan Yesus mau curahkan bagi setiap kehidupan kita. Seberapa banyak yang percaya di pagi hari ini kebaikan Tuhan, berkat Tuhan tercurah bagi setiap kita. Boleh lambaikan tinggi tangan kita sama-sama. Kasih kemuliaan tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari pagi hari ini umat Tuhan, kita mau teduhkan hati kita sejenak di hadapan Tuhan Yesus. Kita mau datang sama Tuhan Yesus dengan hati bersyukur. Kita mau datang sama Tuhan Yesus bawa setiap pujian, nyanyian yang terbaik bagi nama Tuhan kita. Kita mau satukan hati kita sama-sama di hadapan Tuhan Yesus. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, betapa kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk hari yang baru yang masih Tuhan Yesus beri buat setiap kami. Bersyukur, berterima kasih buat nafas kehidupan yang masih juga Tuhan Yesus percayakan bagi setiap kami sampai dengan saat ini Bapa. Satu hal yang kami tahu, satu hal yang kami sadari Tuhan, kalau kami ada sebagaimana kami ada sampai dengan saat ini, kami percaya semua bukan karena kuat, gagah dan hebat kami Tuhan. Namun kami percaya semua karena kasih-Nya Tuhan, semua karena anugerah-Nya Tuhan, semua karena kebaikan-Nya Tuhan, semua karena cinta dan kasih-Nya Tuhan Yesus yang begitu besar bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan Yesus di sepanjang minggu yang telah kami lewati. Sekalipun ada masalah, sekalipun ada pencobaan menghampiri setiap kehidupan kami, ada di tengah-tengah kami, namun kami bersyukur tak pernah sekalipun Tuhan Yesus meninggalkan setiap kami. Oleh karenanya Tuhan, di pagi hari ini kami rindu datang menyembah Tuhan. Kami rindu datang memuji nama Tuhan Yesus. Sebab dengan apa kami balas kebaikan, kesetiaan Tuhan, kalau bukan dengan pujian dan penyembahan kami. Biarlah Tuhan, di pagi hari ini hanya kemuliaan, hanya hadirat Tuhan Yesus saja yang boleh kami rasakan, yang boleh kami nikmati ada bersama dengan setiap kami di pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami mau serahkan Tuhan jaring ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai nanti akhirnya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan hadirat-Mu di tempat ini, di bumi, sama seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap datang menyembah Tuhan pagi hari ini. Sama-sama umat Tuhan kita mau katakan, amin. Kasih tepuk tangan kemuliaan sama-sama buat Tuhan Yesus. Tutup mata kita sejenak di hadapan Tuhan. Berterima kasih buat kasih anugerah-Nya Tuhan. Berterima kasih buat kebaikannya Tuhan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yang mau datang sembah Tuhan, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sama-sama. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku
selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu yang terindah Tuhan, namamu yang cinta Tuhan. Tutup matamu, angkat tangan kita. Yesus, amin. Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kita puji, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Puji nama Tuhan Yesus sama-sama. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, terus sembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Sambil angkat tangan kita dua-dua pagi hari ini. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, kami mau terus selalu bahkan bernyanyi bagi namamu Tuhan Yesus. Kau layak terima semua pujian, kemuliaan hanya dari hati kita pagi hari ini. Mari sama-sama bernyanyi buat Tuhan Yesus. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, kami mau terus sembahmu Tuhan. Sebab ini yang kami tahu Tuhan Yesus, hanya Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebab kemuliaan hanya bagi nama-Mu, sebab kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Raja-Ku. Segenap jiwa dan nafasku hanya tertuju bagi satu nama yang berkuasa, menyembah Yesus yang hidup. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bangkit berdiri sama-sama. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Amin. Kau yang layak terima
Engkau yang layak untuk kami puji Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak untuk kami sembah Tuhan Yesus. Sebagai pujian syukur kami yang terbaik bagi nama-Mu Tuhan. Angkat tangan kita sama-sama umat Tuhan pagi hari ini. Terus kita memuji menyembah nama Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Boleh sekali lagi umat Tuhan. Ku mau memuji-Mu, amin. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Angkat suaramu sama-sama Tiberias. Kau yang layak, amin, semua pujian, kemuliaan hanya segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu, segala hormat kemuliaan
Kemuliaan di atas kepala kita bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Seumur hidup kami Tuhan Yesus, lihat terus hati kami, lihat terus mulut lidah kami, bahkan lihat terus hidup kami memuliakan, menyembah nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini Tuhan Yesus, buat hadirat Tuhan yang boleh Tuhan Yesus nyatakan, yang boleh kami rasakan pada pagi hari ini. Kami percaya kami dikuatkan, kami dipulihkan, kami diberkati. Bahkan Tuhan Yesus yang mau siapkan hati kami Tuhan di pagi hari yang indah ini, yang mau siapkan hati kami untuk kami datang memuji, bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi satu nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap memuji nama Tuhan, yang bersukacita sama-sama umat Tuhan. Kita katakan amin. Mari berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Boleh salam ke kanan kirimu, katakan Tuhan Yesus baik buat kita. Haleluya. Kita puji Tuhan pada hari ini. Kita berikan pujian terbaik buat Tuhan Yesus. Sama-sama nyatakan. Pandang dari gereja mana asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Katakan dari suku mana? Tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Bela-bela buat Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga Allah, cinta keluarga Allah. Haleluya.
Janjimu terdapat di jalan-jalanku, kebenaranmu menuntun setiap hari. Ku menantikanmu beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Sekali lagi dalam semangat datang padaku, ya datang. Firman-Mu Tuhan ditambahkan hatiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu yang tuntun setiap kami di siang hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh tak meneraskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu Tuhan, dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Setiap hari kita mengecap kebaikan Tuhan, amin. Kita berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Thank you Tuhan, thank you Tuhan Yesus, buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Ayo sama-sama, ya kan? Bercaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan
nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. One more time, kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Angkatan menyatakan syukur bagimu Tuhan, hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Allah yang mengasihiku, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan sekali buat Tuhan Yesus. Sungguh Dia Tuhan Yesus yang baik buat setiap kita, amin. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Saudara kasih Tuhan Yesus. Maka sebelum kita lebih lagi diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, saya mau ngajak Bapak Saudara yang tempat ini dan juga yang mengikuti secara live streaming untuk kita sama-sama menyaksikan video highlight Gembala Sidang dengan judul Mengucap Syukur. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Mengucap syukur adalah artinya berserah sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Juga menyatakan kepada Tuhan Yesus bahwa kita mau dibentuk sesuai dengan cara dan kehendak Tuhan. Meninggalkan segala keinginan pribadi kita dan menerima sepenuhnya apa yang terjadi bahkan dalam keadaan sulit sekalipun. Juga mengucap syukur berarti kita percaya dengan iman bahwa sesulit apapun yang kita alami hari ini, ada suatu rencana besar yang Tuhan sediakan bagi kita di depan. Ada kekuatan dan kuasa dalam ucapan syukur. Salah satu cara untuk mengaktifkan iman. Iman selalu berkaitan erat dengan ucapan syukur atau hati yang selalu bersyukur. Latihlah dan belajarlah bersyukur. Di balik ucapan syukur ada berkat. Atau ucapan syukur adalah pintu gerbang menuju berkat. Kuasa dan mujizat bisa terjadi ketika kita percaya dan mengandalkan Tuhan Yesus. Tuhan mengizinkan ada kesulitan atau masalah untuk mengubah dan membentuk kita, untuk menaikkan iman kita, rohani kita, untuk memurnikan iman kita. Apapun yang terjadi pada diri kita, anugerah Tuhan tetap kepada kita. Dalam semua keadaan apapun yang kita
terima atau terjadi pada diri kita, kita mengucap syukur selalu kepada Tuhan Yesus selamanya. Puji nama Tuhan, video selengkapnya dari khotbah Ibu Gembala Sidang kita yang terkasih Ibu Pendeta Darneti Pariaji dapat Bapak Ibu Saudara saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Dan tiba saatnya saya akan bacakan suara Gembala Sidang kita yang terkasih Ibu Pendeta Darneti Pariaji pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2025 dengan tema bekerja untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Romawi pertama doa pembukaan, Tuhan Yesus, Engkau tahu segala perbuatan dan tingkah laku kami, dimanapun berada, dimanapun berbaring, dimanapun kami berjalan, semuanya Engkau ketahui. Doa kami agar kami semua selalu berjuang hidup dalam kekudusan, hidup dalam pertobatan, tidak jatuh di dalam dosa, agar kami layak menghadap Tuhan dan pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi kedua, bekerja untuk makanan yang bertahan sampai kepada kehidupan yang kekal. Kita harus yakinkan dan periksa apa yang kita kejar sekarang ini. Apakah sudah dalam kehendak dan kebenarannya. Yohanes 6 ayat 27. Tuhan Yesus ingin memberikan kepada kita makanan dari sorga, yaitu roti yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Segala sesuatu yang dari dunia seperti roti atau makanan akan mengalami kerusakan. Namun Tuhan Yesus menyatakan bahwa ada makanan yang tidak dapat binasa, yaitu roti dari sorga. Ini berbicara tentang pribadi Tuhan Yesus sendiri. Yang kedua, kita harus pastikan bahwa Yesus adalah satu-satunya sumber bagi kita dan tidak ada yang lain. Yohanes 14 ayat 6, Yohanes 3 ayat 16, Yohanes 6 ayat 35. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa pusat dan sumber kehidupan kita itu hanya pada Tuhan Yesus saja. Ketika kita hidup dan bekerja di luar dari keselamatan Tuhan, maka kita sedang menjalani hidup yang sia-sia, yang menuju kepada kebinasaan. Yang ketiga, belajar untuk tidak lagi terikat cinta dengan dunia dan keinginan dosa. Juga kita memiliki karakter Kristus. 1 Yohanes 2 ayat 15-16. Jika kita mencari Yesus hanya untuk memuaskan hasrat duniawi, maka kelaparan dan kehausan akan terus melanda hidup kita. Padahal dahaga hidup kita hanya akan terpuaskan jika kita sungguh-sungguh percaya pada Sang Roti Hidup dan menempatkannya sebagai pusat hidup kita. Dan yang keempat, kita abdikan diri kita kepada kerajaan Tuhan Yesus dengan tanpa batas, dengan mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 21, mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, yaitu bagaimana membawa orang lain bisa mengikuti jejak Tuhan Yesus, sehingga menjadikannya sebagai jalan dan tujuan hidup satu-satunya. Sebagai anak Tuhan, kita mengemban tugas, menyelesaikan tugas Bapa di bumi ini. Doa penutup Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa dan tubuh kami, dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuh di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus, puji nama Tuhan. Demikian pembacaan suara Gembala Sidang kita yang terkasih Bu Pendeta Darneti Pariaji. Kasih Yesus. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Katakan bersama.
Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Makasih Tuhan, biar hidup kami indah di mata-Mu Tuhan. Jangan sekali Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu, berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia, karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Kasih-Mu Tuhan, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu Tuhan, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Makasih Tuhan Yesus. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Kita dikasihi Tuhan, amin. Kita disayang sama Tuhan, amin. Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekali lagi jemaat Tuhan nyatakan, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya.
perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memujimu, sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Makasih Tuhan Yesus, hanya Kau yang kami sembah Tuhan kami Tuhan, serupa segambar dengan-Mu Tuhan. Kau yang membentuk kami Tuhan sejak dalam kandungan ibu kami. Makasih Tuhan, makasih Tuhan. Semua karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu Tuhan, karena Kau yang selalu setia dalam hidup kami Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Kau yang kami sembah Tuhan Yesus. Karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, karena kekuatan-Mu, ku dijadikan baru. Karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, karena kekuatan-Mu, ku dijadikan baru. Makasih Tuhan, Kau yang selalu setia dalam hidup kami. Yesus Tuhan, Kau selalu setia, janji-Mu di dalam hidupku. Dulu, sekarang, dan selamanya, Kau Allah yang menopangku. Yesus Tuhan, Kau selalu setia. Yesus Tuhan, Kau selalu setia, janji-Mu di dalam hidupku.
kasih-Mu Tuhan. Sama-sama kita dan setiap kita bangkit berdiri sekarang. Sekali lagi sambut sama-sama saya dan setiap kita bangkit berdiri. Bersama kebenaran firman Tuhan pada hari. Haleluya. Kamu karena kekuatanmu ku dijadikan baru. Karena kasih-Mu, karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, karena kekuatanmu ku dijadikan baru. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus kami mengucap syukur oleh karena kasih-Mu yang besar kami boleh berada sebagaimana kami ada. Pagi hari ini Tuhan, kami beribadah kepada Tuhan Yesus, kami meninggikan nama Tuhan, kami menyembah Tuhan Yesus, sebab Tuhan Yesus yang terlebih dahulu mengasihi kami, jauh sebelum kami mengenal Engkau, mengasihi Engkau. Maka Tuhan Yesus, kasih-Mu yang besar menyelamatkan kami, sehingga hari ini kami boleh menyembah Tuhan Yesus, kami dipelihara dan kami diberi kekuatan baru. Karena kasih-Mu, karena kesetiaan-Mu, hari ini Tuhan kami percaya mencari kerajaan Allah dan kebenarannya semua ditambahkan di dalam hidup orang percaya. Lebih lagi kami imani firman Tuhan tidak pernah gagal. Firman Tuhan pasti berhasil. Setiap kata kalimat firman Tuhan yang kami dengar pagi ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi akan mengerjakan perkara-perkara yang ajaib. Mujizat Tuhan terjadi bagi hidup orang percaya. Yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang terikat dilepaskan dari segala penderitaan, yang kekurangan Tuhan berkati berlimpah kasih setia Tuhan. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, urapi kami Roh Kudus agar kami pulang menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur, iman, percaya. Semua yang disayang Tuhan sama-sama dengan iman kita katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan lagi buat Tuhan. Silakan kembali duduk. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji nama Tuhan. Terima kasih semua rekan-rekan yang melayani pada pagi hari yang indah ini. Dan kembali dari mimbar ini kami menyambut saudara Bapak Ibu yang beribadah pada Tuhan Yesus. Selamat pagi, Shalom, Shalom Tiberias. Apa kabar saudara Bapak Ibu? Luar biasa dalam Tuhan Yesus, saudara diberkati Tuhan, amin. Siapa yang mengucap syukur hari ini boleh beribadah pada Tuhan? Siapa yang percaya pulang beribadah ada berkat-berkat yang baru? Oh haleluya, berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan. Boleh kasih salam lagi kanan kirinya saudara, kasih senyum lagi. Kanan kirinya depan belakangnya katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati, happy Sunday, God bless you. Tuhan Yesus memelihara, Tuhan Yesus menyertai, amin. Puji Tuhan. Dan saudara dan saya pagi hari ini kita boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan memberi kekuatan dan Tuhan memberi pengharapan yang baru, katakan amin. Haleluya. Yuk sama-sama saudara kita lihat firman Tuhan pada pagi hari ini. Semua saudara yang bawa Alkitab, siapkan Alkitab saudara. Sama-sama kita buka dalam Daniel pasalnya yang ke-6. Ayatnya yang ke-3 dan ke-4. Pagi ini kita akan bersama-sama yaitu membahas, kita akan belajar yaitu dari kebenaran firman Tuhan tentang roh. Ya saudara, yang diberikan kepada saudara dan saya. Ya saudara, roh Allah ada pada saudara dan saya. Ya, kehidupan yang diatur oleh Tuhan. Ketika saudara dan saya hari ini kita percaya, kita sikapi kehidupan kita di dalam Tuhan, maka semua yang saudara dan saya kita kerjakan pasti diberkati berhasil oleh Tuhan. Amin. Daniel pasal 6 ayat 3 dan 4 sekali lagi. Saudara boleh buka di HP-nya, yang mau catat silakan. Hanya 2 ayat saja kita baca bersama-sama saudara Bapak Ibu ya. Bersama-sama 1, 2, iya. Pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Berikut, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Haleluya.
Sekali lagi saudara, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil-wakil raja karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Haleluya. Pagi ini saudara dan saya, firman Tuhan saya beri judul Excellent Spirit. Ya, temanya pagi ini saudara, Excellent Spirit. Excellent Spirit artinya roh yang luar biasa. Katakan sama-sama dengan saya, roh yang luar biasa. Amin. Roh yang luar biasa artinya, ya saudara, apa yang hari ini saudara dan saya ada pada kita, Tuhan berikan kepada kita. Roh yang ada pada saudara dan saya lebih besar daripada dunia ini. Amin. Maka saudara dan saya kita di tempat ini pagi ini, saudara dan saya kita manusia itu ada roh, tubuh, jiwa. Ya saudara, tanpa roh, tubuh dan jiwa binasa. Tapi saudara dan saya kita punya roh. Ya, suatu hari roh saudara dan saya akan dibangkitkan pada akhir zaman. Pesta di kerajaan sorga. Katakan amin. Saudara, kita lihat sekali lagi pagi ini, Daniel ini saudara adalah orang yang diurapi Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, diurapi. Yes, kenapa saudara? Karena dia punya roh yang luar biasa. Roh yang luar biasa itu tidak bisa muncul tiba-tiba begitu saja. Tapi Tuhan memberi kepada orang-orang yang tadi dikatakan di sana saudara, di ayat yang keempat atau ayat yang kelima. Sebab ia setia, tidak didapati satu kelalaian atau satu kesalahan pada Daniel. Ya, saudara, itu sebabnya saudara, Allah memberi roh yang luar biasa. Karena apa? Karena Daniel setia. Karena ia, ya saudara, mau mendekat kepada Allah. Ya saudara, kita tahu bahwa Daniel ya bekerja di sebuah kerajaan di mana saudara kerajaan tersebut tidak mengenal Allah Israel. Ya saudara, mulai dari kepemimpinan saudara, Daniel bekerja di sebuah kerajaan mulai dari kepemimpinan Darius, Nebukadnezar sampai Raja Kores. Ya, dan saudara, dalam setiap pemerintahan Daniel selalu dipilih, selalu diangkat, selalu diberikan kesempatan atau satu pekerjaan tanggung jawab yang begitu luar biasa. Maka saudara, setiap zaman istilahnya Daniel ada. Maka saudara, para wakil-wakil raja seperti yang tadi kita baca, para pejabat-pejabat tinggi saudara, itu iri sama Daniel. Ya, kok dia selalu ada nih di setiap generasi, di setiap pemerintahan raja, rajanya beda-beda, rajanya ganti-ganti mulai dari Darius, Nebukadnezar, ya sampai Kores, tapi Danielnya tetap ada di sana. Ya, kita melihat saudara Bapak Ibu bahwa bukan kuat gagah Daniel. Tapi Daniel setia, ya saudara, kepada Allah, Allah yang hidup. Ya, dia juga taat, dia juga menjunjung tinggi firman Tuhan. Maka saudara, apa yang kita lihat? Bahwa Daniel diberikan apa yang dia inginkan, apa yang dia kerjakan. Ya, selalu dibuat Tuhan berhasil. Dan Tuhan menyertai orang-orang yang setia kepada Daniel. Amin. Siapa yang percaya, saudara dan saya, kita setia pada Tuhan, maka hidup kita disertai Tuhan. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sangat terkenal saudara bahwa apa saudara? Ya saudara pasti tahu ya, waktu di perapian ya Daniel dan semua teman-temannya mereka tidak terbakar, tidak hangus. Amin saudara. Waktu Daniel seorang diri, ya masuk di dalam gua singa, ini sangat terkenal, ini cerita sekolah minggu saudara Bapak Ibu ya. Ya, tapi Daniel tidak diapa-apakan oleh singa yang ada di dalam gua singa tersebut saudara. Padahal gua singa tersebut terkenal sekali, orang-orang yang dihukum sama raja-raja masuk di gua singa itu pulangnya tinggal nama saudara Bapak Ibu. Ya, nggak ada, ya udah pasti ya sudah pasti mati di dalam gua singa. Tapi bagaimana mungkin saudara bahwa seorang Daniel di dalam gua singa tidak dimakan sama sekali, tidak disentuh sama sekali oleh para orang singa-singa tersebut saudara Bapak Ibu, karena Allah menyertai Daniel. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan menyertai saya. Yes, saya berdoa saudara dan saya masuk di tahun 2025 sepanjang minggu yang baru ini, saudara dan saya dalam penyertaan Tuhan, dalam kasih Tuhan, dalam kekuatan Tuhan, dalam pengharapan dari Tuhan. Yang percaya katakan amin saudara. Berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi Tuhan. Karena Daniel setia. Ya saudara, ada jokes ya saudara ya. Jokes ini bercandaan saudara Bapak Ibu. Kenapa Daniel ya tidak disentuh sama singa, ya cuma dilihatin aja sama singanya nggak dimakan. Karena konon kabarnya singanya vegetarian saudara. Ya, vegetarian saudara tahu ya. Ya suka makan sayur. Jadi singanya nggak suka daging saudara. Singanya sukanya lalapan. Ya, ini jokes saja saudara supaya saudara nggak terlalu tegang ya. Pagi-pagi kan saya lihat alisnya agak-agak mengkerut nih saudara. Udah pada makan pagi? Oke. Sahur.
Ya, ya, intermezzo aja saudara Bapak Ibu ya. Saudara, roh yang luar biasa atau excellent spirits, saya catat di sini saudara Bapak Ibu ada beberapa. Roh yang luar biasa itu apa sih? Ada 3. Iya saudara, roh yang luar biasa itu di dalamnya harus ada mental yang baik. Mental yang baik itu ada kerendahan hati dan tanggung jawab dan kejujuran. Itu roh yang luar biasa. Mental yang baik, mental juara, mental pemenang. Selalu saya sampaikan, minggu lalu saya katakan saudara, mental ada di sini, di pikiran. Bahwa saudara dan saya ya ketika kita hidup di dalam Tuhan, saudara dan saya kalau kita punya mental yang baik, pikiran yang baik, perkataan yang baik, perbuatan yang baik, saudara dan saya kita bertanggung jawab rendah hati, maka Tuhan pasti akan membuat saudara dan saya berhasil. Amin. Tuhan buat usahamu berhasil. Tuhan buat karirmu naik, diberkati. Katakan amin. Tuhan buat usahamu, bisnismu diberkati berhasil. Katakan amin. Bahkan Tuhan bawa ya saudara kepada level-level tingkat-tingkat yang kita tidak pernah bayangkan sebelumnya. Amin. Yang kedua saya catat di sana yaitu roh yang luar biasa itu jiwa yang besar. Jiwa yang besar itu artinya ada sikap tidak legowo atau tidak mendendam. Legowo itu saudara tahu legowo apa? Ikhlas ya saudara. Tidak mendendam ya, kerendahan hati. Saudara dan saya kita tahu ya saudara bahwa Tuhan atur indah hidup kita. Katakan amin. Percayalah Tuhan beri yang terbaik bagi saudara dan saya, keluargamu, keluargaku, bagi masa depanmu, anak-anak muda. Percayalah ya kalau saudara dan saya hari ini kita datang pada Tuhan, kita punya jiwa yang besar ya saudara, kita serahkan semua kepada Tuhan dan Tuhan kita percaya bahwa Tuhan yang memegang kendali atas kehidupan kita. Percayalah penuh ya, ada masanya hidupmu pasti akan melihat promosi dari Tuhan. Ada waktunya, berkat Tuhan itu tepat pada waktunya, tidak pernah terlambat, tidak pernah terlalu cepat. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Roh yang luar biasa, ada kedewasaan iman. Ya, bukan hanya percaya atau bukan hanya tahu tentang ilmu pengetahuan, tapi sungguh-sungguh mengalami kuasa Tuhan. Itu dewasa iman saudara Bapak Ibu. Ada banyak orang Kristen, ya mohon maaf saudara, ya tahu tentang ini dan itu ya, tapi mohon maaf saudara tidak mengalami ya kuasa Tuhan. Hidup Kristen, kekristenan saudara itu adalah tentang pengalaman bersama dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yes, ya saudara, pengalaman bersama dengan Tuhan, mengalami Tuhan. Ya, saudara dan saya kita belajar firman Tuhan, saudara baca firman Tuhan setiap hari, saudara berdoa setiap hari, maka saudara dan saya kita harus mengalami Tuhan. Mengalami Tuhan dalam kehidupan kita, saya percaya itu melebihi daripada semua ilmu pengetahuan yang ada di dalam kehidupan manusia. Amin. Ilmu pengetahuan boleh maju, ilmu pengetahuan boleh tinggi, tapi kuasa firman Tuhan, ya sudah, tidak ada yang dapat melebihi kuasa firman Tuhan di dalam hidup orang percaya. Katakan amin. Nah pagi ini kita akan belajar sama-sama ya, roh yang luar biasa memiliki excellent spirit. Yang pertama itu apa? Rahasia memiliki excellent spirit. Kita harus punya relasi yang benar bersama dengan Tuhan. Karena relasi yang benar ya akan menghasilkan hidup yang luar biasa. Relasi itu hubungan yang benar bersama dengan Tuhan. Seperti apa sih? Kita lihat Daniel pasal yang ke-6 ayat 10 dan 11 atau 11 dan 12 kalau di Alkitab saudara. Daniel pasal 6, 10 dan 11 ya, atau kalau di Alkitab 11 dan 12. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Haleluya. Saudara, saya yakin percaya bahwa Tuhan menyertai Daniel. Sekali lagi apa? Karena Daniel mau mendekat kepada Allah dan Allah membuka jalan kepada orang-orang yang mendekat kepadanya. Amin. 3 kali sehari saudara. Dalam setiap, saya yakin saudara, bukannya Daniel tidak menghadapi masalah, bukannya Daniel tidak menghadapi tantangan pergumulan. Buktinya kita lihat tadi saudara Bapak Ibu, bahwa ada orang-orang yang gak suka sama Daniel. Padahal Daniel gak berbuat apa-apa. Ya, itu tantangan yang dihadapi Daniel. Tapi Daniel tidak putus asa, dia tidak tawar hati, dia tetap tekun. Ya, sama-sama katakan dengan saya, tetap tekun. Ya, dia tetap tekun untuk datang kepada Tuhan bahkan 3 kali sehari.
Ya saudara, dia datang berdoa kepada Tuhan. Ya mungkin saudara berkata, Pak, tapi kan zamannya Daniel dengan zaman kita sekarang beda, Pak. Ya saya mengerti, saya tahu saudara. Mungkin ya Tuhan juga mengerti. Saya kan kerja, Pak. Ya kalau berdoa 3 kali sehari gimana, Pak? Ya saya kan marketing, Pak. Saya kan guru, Pak. Saya kan bisnis, Pak. Ya saudara, Tuhan tahu apa yang menjadi isi hati saudara dan saya. Amin. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kesibukan kita pun, kita dapat berdoa kepada Tuhan. Amin. Yang terutama adalah apa? Poinnya adalah hati saudara dan saya tetap melekat kepada Tuhan. Itu hubungan yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Ya saudara, Tuhan tahu kita harus mengerjakan ini, Tuhan tahu kita harus mengerjakan itu, Tuhan tahu kita ada kesibukan, mungkin saudara punya toko, dagangan, ya saudara. Yang terutama adalah hati yang melekat kepada Tuhan. Karena hati yang melekat kepada Tuhan, saudara dan saya, saudara nanti boleh baca di rumah, catat Mazmur 91, ya saudara 14, 15 dan 16. Hati yang melekat kepada Tuhan, Tuhan dengar seruan doanya. Hati yang melekat kepada Tuhan, Tuhan beri keselamatan, panjang umur dan dikenyangkan. Saudara dan saya, keluargamu, keluargaku, kita panjang umur, sehat sempurna, dikenyangkan, diselamatkan di dalam Tuhan Yesus. Yang percaya boleh katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, Alkitab firman Tuhan mengajar saudara dan saya, Tuhan Yesus pun mengajar saudara dan saya. Untuk apa? Untuk saudara dan saya, mari kita bangun hubungan kita bersama Tuhan Yesus. Di dalam Tuhan Yesus, Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar. Amin. Kita adalah ranting carangnya. Barang siapa ya melekat kepada pokok anggur yang benar, saudara dan saya, kita menghasilkan buah-buah yang luar biasa. Amin. Iya saudara, tapi siapa yang tidak melekat pada pokok anggur yang benar, ya mohon maaf saudara, Alkitab yang katakan dibuang, ya lalu apa? Lalu dibakar, ya setelah dibuang lalu dibakar, ya saudara kita tahu saudara apa yang terjadi, sia-sia, binasa, kita tolak sia-sia. Amin. Saudara dan saya di dalam Tuhan Yesus kita tidak binasa. Saudara dan saya di dalam Tuhan Yesus kita sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan, melekat kepada Tuhan di kerajaan sorga. Saudara dan saya pesta kekal sampai selama-lamanya. Keluargamu, keluargaku, bersama-sama kita pesta di sorga. Berikan kemuliaan, berikan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang saudara dan saya hari-hari ini ya kita doakan, kita datang pada Tuhan, percayalah penuh kalau tekun bangun hubungan yang benar dalam Tuhan, percaya saudara. Ya, saya mau katakan saudara Bapak Ibu bahwa ya saya banyak ketemu ya jemaat. Minggu lalu saudara saya ketemu ada 2 orang ibu. Yang pertama ya saudara di tempat ini. Ya saudara, dia cerita, singkat cerita ya, dia cerita saudara Bapak Ibu, ya walaupun ya dalam pekerjaannya ada tantangan, ada kesulitan, tapi dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Saya percaya saudara Bapak Ibu, kalau kita tetap tekun beribadah, tetap datang berdoa kepada Tuhan, tetap membangun hubungan kita kepada Tuhan, tidak ada yang terlalu sulit buat Tuhan. Amin. Iya saudara, dalam pekerjaannya dia mengalami kesulitan, ya ibu ini seorang agent property. Iya, saya banyak ketemu sama jemaat yang agent property. Iya saudara, ibu ini saudara 8 bulan belum closing. Iya saudara, 8 bulan. Ya, saya banyak ketemu sama jemaat yang agent property juga. Jangankan 8 bulan, 1 bulan aja belum closing, udah keringet dingin saudara Bapak Ibu. Closing itu apa namanya? Jualan gitu. Ya, agent property kan jualan rumah saudara. Selama 8 bulan belum jualan saudara Bapak Ibu. Tapi tidak pernah menyerah, datang terus beribadah pada Tuhan, tekun percaya, tekun membangun hubungannya dengan Tuhan. Ya saudara, sekalinya closing, kalau nggak salah kemarin dia cerita 4 penjualan. Ya saudara, kita berikan kemuliaan tepuk tangan yang luar biasa bagi nama Tuhan Yesus. Karena Tuhan tidak pernah berhutang kepada orang-orang yang mau datang setia kepada Tuhan. Amin. Iya saudara, saya ketemu seorang ibu di Tiberia Center. Ya, ibu ini datang saudara setelah ibadah, lalu dia berkata, Pak terima kasih perjamuan kudusnya minggu lalu. Ya, dia punya cucu ya namanya Aura Kesia, ya saudara, ya dibilang sama divonis sama dokter kiste mium, ya tapi setelah terima perjamuan kudus diurapi dengan minyak urapan, harusnya saudara operasi besar, ya tapi setelah sampai di rumah sakit mau ada tindakan, dokternya cek tidak ada kiste, tidak ada mium, sembuh sehat sempurna oleh kuasa Tuhan Yesus, oleh kasih Tuhan Yesus, oleh kebaikan Tuhan Yesus. Katakan amin. Itu sebabnya saya terlalu percaya ya kalau saudara dan saya kita mau tekun setia beribadah kepada Tuhan. Daniel saudara memposisikan ya saudara kehidupannya ya membuat sikap hidup ya saudara yang apa? Yang
tertib di dalam Tuhan. Saya terlalu percaya bahwa ya kalau saudara kita bukan menyisakan waktu, tapi menyediakan waktu yang baik, menyediakan waktu yang terbaik kepada Tuhan. Ya, saya percaya sudah Bapak Ibu kita nggak kekurangan segala sesuatu yang baik. Amin. Bahkan gereja ini pun mengajar saudara dan saya, terus mendorong kita. Ya saudara Bapak Ibu, mari kita rajin perjamuan kudus, terima minyak urapan. Gembala sidang pesannya selalu kepada kita, mari kita rajin terima perjamuan kudus minyak urapan setiap hari. Maka apapun yang kita minta dalam iman, ya saudara, dan kita doakan, percayalah Tuhan Yesus pasti memberikan. Amin. Ya saudara, bukan hanya pekerjaan yang diberikan, diberkati, ya saudara, sakit penyakit yang sembuh, keluarga yang belum kenal Tuhan pun pasti Tuhan jamah. Tuhan pasti jumpai, Tuhan pasti selamatkan, Tuhan pasti berikan kepada saudara dan saya kebahagiaan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita dari kerajaan sorga. Yang percaya berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Yang kedua, sama-sama kita lihat firman Tuhan saudara Bapak Ibu. Rahasia memiliki excellent spirit. Setiap hari saudara dan saya, mari kita lihat Daniel 1 ayat 5. Kita lihat sama-sama saudara. Seperti apa yang dilakukan oleh Daniel. Ya saudara, Daniel 1 ayat 5. Yuk sama-sama saudara kita baca. 1, 2, iya. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari. Dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun. Dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Saudara, di sini perhatikan, ya mereka dididik selama 3 tahun. Saudara, apa yang hari ini saudara dan saya kita miliki, kita harus miliki rahasia, memiliki excellent spirit, roh yang luar biasa, itu tidak langsung begitu saja, tapi roh yang luar biasa dihasilkan dari sikap hidup yang terus mau belajar dan belajar. Sama-sama katakan dengan saya, belajar dan belajar. Iya, yang kedua hari ini saudara Bapak Ibu, mari kita miliki sikap yang terus mau belajar dan belajar. Terus berjuang dan berjuang. Karena hidup ini saudara adalah perjuangan. Mari belajar dan belajar. Mari saudara dan saya kita bertobat dan bertobat setiap hari. Mari saudara dan saya, Alkitab katakan mereka diajar selama 3 tahun. Artinya selama 3 tahun saudara, mereka terus belajar, terus mereka punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Ya saudara, mereka tidak membiarkan diri mereka ya menjadi santai-santai. Tapi saya percaya saudara, orang-orang yang sukses, orang-orang yang luar biasa, tentunya gak santai-santai. Orang-orang yang sukses, orang-orang yang hebat, bahkan di luar sana saudara, orang-orang yang hebat dihasilkan dari belajar dan belajar. Saudara Bapak Ibu, kalau setiap hari ini saudara dan saya, kita terus datang pada Tuhan. Kalau mau pekerjaanmu berhasil, kalau mau karirmu maju, saudara dan saya mari kita belajar dan belajar untuk terus berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Karena saya percaya Bapak Ibu saudara, seperti yang tadi saya sampaikan, ilmu pengetahuan boleh maju. Ilmu pengetahuan boleh berkembang luar biasa. Tapi tidak ada ilmu pengetahuan yang sanggup mengalahkan kebenaran kuasa firman Tuhan di dalam hidup orang percaya. Amin. Setiap saudara dan saya, doamu tidak pernah sia-sia. Amin. Setiap perkataan imanmu tidak pernah sia-sia. Amin. Setiap apapun yang hari ini saudara tabur di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Amin. Terus belajar. Ya saudara, terus belajar menyenangkan hati Tuhan. Terus kita menjadi pelaku firman Tuhan. Ya saudara, terus kita belajar untuk apa saudara? Untuk terus saudara dan saya kita berkenan di hadapan Tuhan. Saya tahu ya saudara, berkenan di hadapan Tuhan ya harus kita berjuang setiap hari. Memang ada tantangan, memang ada mungkin ya persoalan yang kita hadapi. Tapi percayalah penuh, saudara dan saya pasti ditolong oleh Tuhan. Amin. Tuhan menyertai saudara dan saya. Pasukan malaikat menjaga saudara dan saya. Amin. Ya saudara, segala perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang hebat tidak dihasilkan dengan begitu saja. Ya, Tuhan lebih tertarik kepada proses belajar setiap saudara dan saya. Karena pasti di dalam Tuhan hasilnya luar biasa. Amin. Iya saudara, orang-orang hebat di luar sana kalau saudara perhatikan ada satu brand restoran cepat saji saudara, ya yang sangat terkenal di dunia ini. Ya itu restoran ayam goreng ya kalau saudara tahu ya saudara, restoran ini saudara itu benar-benar dimiliki oleh seseorang yang sudah pada saat dia memulai bisnisnya saudara, umurnya bukan muda, adalah seorang yang bernama Kolonel Harlan Sanders. Nah kalau saudara lihat mukanya pasti saudara tahu ya ayam goreng cepat saji saudara tahu ya.
Iya, dulu anak saya waktu masih umur 4 tahun, 5 tahun, ya kalau mau makan ayam goreng ini bilangnya ayam goreng opa, saudara. Karena memang udah kakek-kakek ya saudara. Seorang Kolonel Sanders saudara, dia berhasil di dalam bisnisnya waktu umurnya bukan 20, umurnya bukan 30 saudara Bapak Ibu. Tapi umurnya 65 tahun saudara Bapak Ibu. Ya dalam umur yang demikian saudara, ya dia tidak tiba-tiba langsung berhasil, tapi dihasilkan dari proses belajar demi belajar dan belajar. Artinya di dalam proses belajar itu tidak menyerah. Sama-sama katakan dengan saya, tidak menyerah. Yes, jangan pernah menyerah, datanglah terus pada Tuhan, datanglah terus berseru, berdoa kepada Tuhan. Ya, saya percaya saudara, pada waktunya Tuhan pasti akan genapi. Pada waktunya Tuhan pasti akan sediakan, Tuhan pasti berikan, Tuhan pasti beri mujizatnya, Tuhan pasti nyatakan kemuliaannya bagi saudara dan saya. Orang-orang yang percaya, berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terus belajar, terus berharap. Ya percayalah, pasti akan jadi nyata jawaban doa itu. Amin. Yang terakhir, yang ketiga, sama-sama saudara kita firman Tuhan saudara. Rahasia memiliki roh yang luar biasa. Mari saudara dan saya, kita buka satu ayat, Daniel 6 ayat 13. Satu ayat, Daniel 6 ayat 13. Ini ayat yang terakhir. Alkitab mengatakan, lalu kata mereka kepada raja, Daniel salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Amin. Ya sekali lagi saudara, 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Ya saudara, orang-orang yang ada di sekitar Daniel tahu bahwa Daniel setia. Sama-sama katakan dengan saya, setia. Yes, yang ketiga, yang terakhir saudara, rahasia punya roh yang luar biasa adalah kesetiaan. Kesetiaan itu gampang untuk mengucapkannya, tapi mungkin tidak gampang, tidak mudah untuk melakukannya. Setialah kepada firman Tuhan, setialah beribadah kepada Tuhan, setialah sampai selama-lamanya, sampai di garis akhir kepada Tuhan Yesus. Amin. Kita nggak tahu apa yang akan kita hadapi saudara Bapak Ibu. Zaman yang akan kita hadapi, ya, bukan zaman yang mudah, tapi semakin lama semakin sulit. Alkitab sudah mencatat bahwa orang-orang yang setia adalah orang-orang yang sampai di garis akhir. Amin. Bahwa hidup Kristen bukan cari siapa juara 1, siapa juara 2. Tapi hidup Kristen adalah, iman Kristen adalah siapa yang setia sampai di garis akhir. Amin. Apakah kita sudah setia selama ini kepada Tuhan? Apakah kita yang tahu? Ya saudara, saudara bisa merefleksikan pertanyaan tersebut di dalam Tuhan. Setialah sampai selama-lamanya. Amin. Setia kepada keluarga, setia kepada pasangan rumah tangga, setia kepada firman Tuhan. Amin saudara. Jangan sampai, mohon maaf, jangan sampai menyesal. Tapi kesetiaan saudara dan saya di dalam Tuhan akan berbuah manis, indah tepat pada waktunya. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti tadi saya sampaikan saudara Bapak Ibu, ya orang-orang yang setia terus datang pada Tuhan gak akan pernah sia-sia melihat jawaban doa. Percayalah penuh. Ya mungkin saya suka katakan saudara bahwa mungkin bagi dunia satu kebodohan, ya kalau kita belum terima jawaban doa tapi kita tetap beribadah, tetap datang berdoa kepada Tuhan. Mungkin satu kebodohan ya. Orang mungkin bilang, ngapain lu masih berdoa-berdoa? Ngapain masih datang-datang ke gereja? Jalan rohani kan ternyata gak ada jawabannya. Cari jalan yang lain dong. Saudara percayalah penuh, Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Amin. Saudara dan saya setia pada Yesus. Yesus membuat saudara dan saya, kita melihat kemuliaan Tuhan. Jalan yang tertutup dia buka. Dia lakukan mujizat. Mujizat masih ada. Mujizat terus terjadi bagi setiap orang-orang yang mau terus setia kepada Tuhan Yesus. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bangkit berdiri, tutup Alkitab kita bersama-sama dengan ucapan syukur. Kita datang menyembah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau hari ini kami boleh ada karena kesetiaan Tuhan.
Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi. Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi. Ku puji namamu, hatiku bersyukur. Ku tinggikan Kau Allahku, Hosana yang ditinggi. Kita berikan tepuk tangan ucapan syukur kita bagi Tuhan Yesus bersama. Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi. Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi. Kami sembah, kami puji namamu Tuhan. Ku puji namamu, dengan bersyukur hatiku bersyukur. Oh, ku tinggikan Kau Allahku. Hosana, Hosana yang ditinggi. Hosana, 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 Hosana yang ditinggi. Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi. Kami puji namamu, ku puji namamu. Angkat tanganmu, katakan, kami bersyukur Tuhan. Hatiku bersyukur. Ku tinggikan Kau Allahku, Hosana yang ditinggi. Ku puji Yesus, ku puji namamu, dengan bersyukur hatiku bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sembah Kau Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sekali lagi sama-sama sambil angkat tangan kita doa-doa. Puji namanya. Ku puji namamu, hatiku bersyukur. Kau yang kami tinggikan Tuhan. Ku tinggikan Kau Allahku, Hosana yang ditinggi. Kasih kemuliaan, tepuk tangan sorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Kita persiapkan hati kita sama-sama umat Tuhan. Waktu kita menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus. Siapkan hosti dan anggur yang sama-sama dengan iman dan percaya kita di pagi hari kita menjadi tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri sama-sama umat Tuhan. Sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus. Tubuhmu dan darahmu. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami.
Yesus menyembuhkanku. Darah-Mu Yesus. Sama-sama kita simpan hati kita, umat Tuhan. Dapat diri kita bangkitkan iman kita. Mujizat di balik sakramen kuasa tubuh darah Tuhan Yesus berjemaat kudus bagi hari. Haleluya, haleluya. Mari bersama-sama kita angkat roti tinggi di atas kepala yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman kepada Tuhan Yesus, bersama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti hidup yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang menyempurnakan kami bersama keluarga diselamatkan masuk dalam kerajaan sorga. Yang kedua, kami dibangkitkan pada hari kiamat, terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus di ruangan Maha Kudus. Yang ketiga, tubuh Tuhan Yesus yang tergantung, tertombak di atas kayu salib, menyelamatkan kami bersama keluarga sempurna sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak operasi, kami tolak kistemium, kami tolak stroke, kami tolak tumor kanker, kami tolak leukemia, kami tolak benjolan. Hilang, sembuh segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus, tubuh kebangkitan, kehidupan. Amin. Mari bersama-sama kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman bersama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah, tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat ya Tuhan dari segala dosa. Kami tolak zina cabul, kami tolak orang ketiga, kami tolak poligami, poliandri. Jauhkan kami dari perceraian. Berkati ya Tuhan kami dan keluarga sempurna sehat dalam nama Yesus. Kami tolak segala penyakit aneh oleh darah Yesus. Bersama keluarga saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia, rukun damai, berkat Tuhan dicurahkan berlimpah bagi keluarga kami. Yang kedua, oleh kuasa darah Yesus kami dimeteraikan menjadi warga sorga, punya rumah di bumi, rumah di sorga, tidak mengembara. Oleh darah Yesus kami adalah ciptaan yang baru, segambar, serupa dengan Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, ciptaan yang baru, pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami diperbaharui, tidak menipu, tidak berdusta, tidak mencuri. Yang ketiga, oleh setiap tetes darah Yesus, bilur-bilurnya, apapun penyakit sudah menjadi sembuh dalam nama Yesus. Kami tolak migrain, vertigo, kami tolak insomnia, kami tolak segala sakit penyakit aneh. Oleh darah Yesus kami tolak terkapar, kami tolak batuk flu, kami tolak segala virus. Oleh darah Yesus jantung kami sehat, kami tolak serangan jantung mendadak. Paru-paru sehat, tidak asma, tidak TBC. Ginjal kami sehat, kami tolak cuci darah, kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, tidak alergi. Oleh darah Yesus kami panjang umur. Oleh darah Yesus peredaran darah kami lancar. Kami tolak penyumbatan, kami tolak pecah pembuluh darah, tidak katarak. Oleh darah Yesus tidak keropos tulang, empedu sehat, pankreas sehat, usus sehat. Oleh darah Yesus kami sembuh, kami sehat, kami sembuh. Masing-masing secara pribadi kita boleh berdoa, minta kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati Pak Jonathan Asikin, sempurna sehat oleh darah Yesus, trombosit normal, bebas prostat oleh darah Yesus, dari ujung rambut kepala sampai telapak kaki sudah menjadi sembuh. Tuhan beri mujizat, berkati ya Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus bebas, jemaatmu diberkati, bebas cuci darah, ginjal baru, ginjal sehat dalam nama Yesus. Berkati ya Tuhan Yesus, siapapun yang ada penyakit ginjal sembuh sehat oleh darah Yesus. Tuhan beri mujizat.
Kembali bersama-sama dengan iman kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gereja Tiberias, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun makan mana terpelihara. Kami raih janji Tuhan di akhir zaman. Kami yang terima kuasa minyak dan anggur tidak dirusakkan. Dalam nama Yesus kami tolak miskin, tidak bangkrut. Kami tolak hutang-hutang, lunas terbayar di bulan yang baru ini. Kami tolak celaka bahaya. Kami tolak roh maut. Malaikat sorga jaga keluarga kami. Kami tolak segala setan dan perbuatannya. Kami tolak niat orang jahat. Segala rancangan fitnah dipatahkan. Darah Yesus tutup bungkus seluruh hidup kami. Perjamuan kudus memberkati kami. Jubah kekudusan bersama keluarga. Suatu hari kami diberi jubah pesta di sorga. Tubuh kemuliaan. Perjamuan kudus memberkati kami. Kasut sepatu baru. Artinya kami punya roh majikan. Apa yang kami pegang, yang kami injak, diberkati Tuhan. Berhasil. Segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus. Darah kehidupan, kebangkitan. Amin. Mari kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan Yesus, mari setiap kita umat Tuhan yang telah menyatu dengan tubuh darah Tuhan. Kembali kita bangkit berdiri sama-sama, angkat tinggi tangan kita mengucap syukur buat tubuh darah Tuhan Yesus yang boleh kita terima di pagi hari ini. Dengan iman kita sama-sama. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku. Jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Kita berikan pujian tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat minyak saudara, saudara yang di live streaming juga, saudara boleh angkat minyak saudara bersama-sama dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang disucikan gereja martir. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan kami manusia. Kami muliakan Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami yang punya sorga. Silakan Tuhan Yesus memberkati kami menjadi warga sorga. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus, mengurapi kami mulia, penuh kuasa mujizat, diberkati berhasil. Setiap tetes minyak urapan ini sesuai firman Tuhan dioleskan pada yang sakit sembuh. Kami tolak setan dan perbuatannya. Kami diurapi lebih dari teman sekutu. Kami disayang Tuhan Yesus. Kami percaya mujizat pasti terjadi. Amin. Saudara boleh oleskan di kening, juga di tubuh saudara dan saya diurapi. Ada kemuliaan Tuhan Yesus, dijaga malaikat. Saudara dan saya suatu hari digandeng Tuhan Yesus. Kita terbang ke sorga, saudara dan saya diurapi, sehat sempurna, tidak jatuh, tidak celaka, berbahagia dalam berkat perlindungan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus bersama keluarga, saudara dan saya kita sehat, umur panjang, saudara dan saya dalam berkat perlindungan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur oleh karena kasih-Mu yang besar kami boleh berada sebagaimana kami ada. Misalkan setiap pokok doa umat-Mu, Tuhan kabulkan di dalam nama Yesus. Yang sakit sudah sembuh, yang lemah kuat, yang gagal berhasil, yang terikat dilepaskan dari segala penderitaan, yang kekurangan Tuhan berkati limpah kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus berkati setiap yaitu doa-doa kami dikabulkan Tuhan. Berkati ya Tuhan Yesus rumah tangga, suami, istri, keluarga dalam kasih sayang Tuhan, rukun damai. Berkat Tuhan Yesus tercurah berlimpah. Berkati ya Tuhan Yesus siapapun yaitu usaha, pekerjaan diberkati Tuhan Yesus, bisnis mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Suami dan istri berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Siapapun yang mengalami yaitu tantangan, persoalan, masalah, dalam nama Yesus Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri jalan keluar dari setiap persoalan yang kami hadapi. Bahkan Tuhan beri kemenangan dalam nama Tuhan Yesus. Bersama dengan yaitu Tuhan Yesus kami percaya Tuhan yang janji di akhir zaman yang ada minyak dan anggur tidak dirusakkan. Di dalam nama Tuhan Yesus berkati anak-anak muda yang pandai, yang cerdas, berhasil, sehat, panjang umur. Kami tahu, kami percaya masa depan sungguh ada.
dan harapan kami dalam Tuhan tidak akan pernah hilang. Berkati ya Tuhan Yesus, anak-anak muda dapat beasiswa, diberkati, punya roh juara, roh the best, the biggest di bidangnya. Berkati anak-anak muda, anak-anak kami, siapapun mereka yang besok ada ulangan umum, ujian tengah semester, diberkati yang sehat, yang pandai, yang cerdas, yang berhasil. Selama ujian sehat sempurna, tidak sakit, apa yang sudah dipelajari, keluar semua, nilainya 9-10 dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, berkati ya Tuhan Yesus setiap perjalanan kami kembali ke tempat kami masing-masing dalam berkat perlindungan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus sampai di tempat masing-masing diberkati Tuhan. Besok apa yang kami kerjakan Tuhanlah yang membuat semuanya berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Pak Henry dan keluarga, Bu Reni dan keluarga, berkati Lina dan keluarga, Pak Anggoro dan keluarga diberkati, Pak Boy Rando keluarga diberkati, Pak Noldi dan keluarga diberkati, Pak Yobel dan keluarga diberkati. Tuhan Yesus berkati, Pak Andre, Bu Alin diberkati, berkati yaitu Bu Intan dan keluarga, anak-anaknya juga dibuat Tuhan berhasil. Berkati Wingka dan Selamat dalam nama Yesus. Tuhan berkati yang terutama buat Tuhan berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Bu Pingkan dan keluarga, apa yang dikerjakan Tuhan Yesus buat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kasih-Mu. Berkati semua yang sudah melayani pada sesi yang pertama di pagi hari ini Tuhan. Berkati para usher, tim event, berkati worship team, berkati Arda dan semua rekan-rekan. Dalam berkat Tuhan Yesus, Pak Renaldi dan semua teman-teman worship team diberkati Tuhan, disayang Tuhan. Bahkan tim event, media, soundman, operator diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Gembala sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, diberkati Tuhan Yesus. Penuh kemuliaan Tuhan, panjang umur, sehat sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa berbahagia bersama dengan anak cucu mantu dalam kasih sayang Tuhan. Bapak Pendeta Argo Pariaji diberkati Tuhan. Penuh kuasa mujizat-Mu, penuh kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Bahkan semua acara program-program gereja diberkati Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan retret Pasutri minggu depan dalam kasih sayang Tuhan. Diberkati Tuhan, diberhasilkan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Agar banyak jiwa-jiwa suami istri, pasangan suami istri, yaitu diberkati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Akhirnya pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan studi pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan Tuhan buat kita berhasil. Maka terimalah kasih, kuasa, rahmat, anugerah, damai sejahtera yang melimpah memberkati kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang jemput kita semua terbang ke awan-awan. Jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa. Keluargamu, keluargaku jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus pasti memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Amin. Cabang Kelapa Karinias. Sampai jumpa di badan berikutnya. Maju terus dalam Tuhan dan shalom.